Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas lokakarya LK6 disusun oleh Sunarti SPD. Guru perlu melakukan asesmen awal terhadap kesiapan, ketertarikan, dan profil belajar semua siswa yang akan kita ajarkan dalam suatu pembelajaran. Setelah ini dilakukan, baru kita bisa mendesain atau merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan siswa atau dikenal dengan pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah modifikasi kurikulum di mana semua siswa bisa belajar dalam satu kelas dengan tingkat kemampuan yang berbeda-beda. Kita harus berpikir bahwa siswa memiliki kebutuhan belajar yang beragam dan berbeda satu dengan lainnya. Guru harus proaktif menemukan dan melakukan perencanaan dengan berbagai cara untuk bisa mengekspresikan bagaimana siswanya bisa belajar. Dengan begitu, kita bisa mengetahui tingkat dari kemampuan belajar atau level of learning dari siswa. Ada 3 tingkat kemampuan belajar siswa. Yang pertama, independent level atau tingkat mandiri. Siswa pada tingkatan ini tidak memerlukan bantuan dan bisa mengerjakan tugas secara mandiri. Yang kedua, instructional level, tingkat pemberian perintah. Siswa pada tingkatan ini memerlukan bimbingan dalam memahami suatu konsep dan memerlukan bantuan dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, frustration level, tingkat frustasi. Pada tingkatan ini, siswa sangat kesulitan dalam mengikuti pelajaran dikarenakan belum matangnya konsep-konsep dasar serta pengetahuan yang dimiliki, sehingga siswa akan mudah menyerah dan frustasi dalam mengerjakan tugas. Pada tugas kali ini, saya akan melakukan pemetaan kemampuan awal siswa Fase A SD Negeri 2 Sungai Liput. Siswa yang pertama, Hasifah, hasil asesmen awal instructional level. Latar belakang keluarga, supir. Potensi yang menonjol, bisa membaca dan menulis. Hambatan anak dalam belajar, terlalu pendiam di kelas, takut kalau kontennya rendah. Siswa yang kedua, Rizky Wahyu, independent level, wira swasta, juara 2 di kelas. Hambatan yang dihadapi, sering diganggu teman di kelas. Kemudian Ramadhani, instructional level, latar belakang keluarga bengkel, lancar membaca tapi terlalu banyak main. Kemudian Rafathar, frustration level, broken home, rajin sekolah, terlalu banyak main, malas, tidak pandai membaca. Kemudian Putri Nabila masuk dalam kategori independent level, latar belakang orang tua, kerja kantor, potensi yang dimiliki juara 1 kelas. Hambatan dalam belajar, tidak ada saingannya dalam belajar. Yang ke-11, M. Altaf masuk dalam kategori frustration level, latar belakang keluarga, dagang. Sebenarnya anak ini bisa membaca tapi terlalu malas menulis, tidak pernah siap. Kemudian M. Rasy Ataya masuk dalam kategori independent level, latar belakang keluarga PNS, juara 3 di kelas. Hambatannya dalam belajar, sering diganggu teman di kelasnya. Yang ke-13, M. Alif masuk dalam kategori frustration level, latar belakang orang tua, supir. Potensi yang dimiliki cuma mau sekolah saja. Anak tidak pandai membaca, celat, lasak, nakal, suka mengganggu teman. Kemudian M. Adam masuk dalam kategori independent level, anak lumayan pintar, latar belakang keluarga karyawan, lancar membaca tapi cukup lasak, suka mengganggu teman. Selanjutnya ada M. Azam masuk dalam kategori frustration level, karyawan, orang tuanya karyawan, potensinya cuma mau sekolah, rajin sekolah. Anaknya pendiam tapi tidak pandai membaca, tidak pernah siap nulis, celat. Kemudian Maura Nabila masuk dalam instructional level, dagang, potensinya cuma mau sekolah saja, banyak melamun, jarang siap nulis. Kemudian El Kazurahim masuk dalam instructional level, latar belakang orang tua tentara,
bisa membaca, rasa, suka ganggu teman. Kemudian Fatin Nijam, independent level, karyawan, lancar membaca, banyak hafal ayat-ayat pendek, surat-surat pendek. Hambatan dalam belajar, sering diganggu teman di kelas. Selanjutnya ada Fatir Al-Fahri, independent level, wira swasta, lancar membaca, tetapi hambatannya sering diganggu teman di kelasnya. Yang ke-20 Kaira Viola, frustration level, latar belakang keluarga, polisi. Potensi yang dimiliki hanya mau ke sekolah, tidak pandai membaca, nulis tidak pernah siap. Selanjutnya LK6B, pemetaan kebutuhan belajar dalam penguasaan materi. Saya membaginya ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok A, ada kelompok B, dan ada kelompok C. Kelompok A ini adalah siswa yang sering siap nulis, siswa yang berlomba-lomba mengerjakan tugas yang paduan siap. Ada 7 orang. Gaya belajarnya kinestetis, minatnya suka berlomba-lomba kalau dikasih tugas. Kelompok yang pertama tadi, kelompok A, siswa yang bisa mengerjakan tugasnya dengan mandiri, bisa membaca dan selalu siap nulisnya. Yang pertama Rizky Wahyu, yang kedua Putri Nabila, yang ketiga M Rasya Ataya, yang keempat M Adam, yang kelima Fatin Nijam, 6 Fatir, 7 M Rizdan. Mereka selalu berlomba cepat siap dalam mengerjakan tugas. Sementara kelompok B, siswa yang perlu bimbingan dalam mengerjakan tugasnya. Yang pertama ada Hasifah, Naila, Najwa, Lubis, Nabila, Maura. Gaya belajar visual, tunggu dibimbing dulu baru kerjakan. Selanjutnya kelompok C, siswa yang sulit dalam mengikuti pelajaran. Ada M Alif, ada Kaira Viola, ada M Azam, ada M Ataf, ada M Trian Akbar, dan ada Rafathar. Gaya belajarnya auditory, perlu tindakan dulu baru mengerjakan tugas. Keterangan, kategori, dan rentang nilai. Kelompok A nilainya dari 8 sampai 10. Kelompok B 7 sampai 6. Kelompok C 5 sampai 6. Demikianlah presentasi hasil tugas LK saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.